Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Ya, kita senang pagi ini kita boleh kembali bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan dalam masa 1 minggu ini. Ya, kita dirawat, dipelihara dan jaga Tuhan, dan kita boleh kembali bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, biar pagi ini kita tertuju atau fokus ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap dalam kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala baik di rumah maupun yang di gereja. Kita masuk ke saat teduh. Saat teduh kita mulai. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Setelah selesai, sang undang jemaat oleh bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan kita bahwa kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha suci, karena Dia tidak pernah berdosa dan tidak pernah bercacat celah, karena Dia Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta kita. Mari kita akan pujian suci, suci, suci. Ya benar Bapa, Engkau adalah Allah yang maha suci. Engkau adalah Allah yang maha kuasa.
Engkau Allah-Allah yang Tritunggal ya Tuhan. Kembali syukur kepadamu pagi ini Tuhan, di mana kasih karunia-Mu Tuhan, cinta kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang beribadah kepada Engkau. Baik kami yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya, Engkau Allah selalu memelihara, merawat, dan bahkan memberkati kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang untuk memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang patut dan layak untuk kami sembah. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi, yang patut harus kami percayai bahwa Engkau Allah satu-satunya yang ada di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, pagi ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh bangsa Tuhan, yang pada hari ini mereka datang dengan kerinduan untuk datang mendengar firman-Mu. Engkau bukakan hati pintu mereka Tuhan, supaya setiap firman yang mereka dengar boleh menjadi penuntun dalam hidup mereka, dan boleh menjadikan mereka satu tuntunan untuk hari-hari ke depannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa hamba-Mu Tuhan yang akan melayani pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau pakai, Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh diberitakan ya Tuhan, dan setiap makhluk boleh mendengar, takjub dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu senantiasa menyertai mereka semuanya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami juga khusus berdoa Tuhan, buat bangsa kami yang kami cintai Tuhan, di mana kami melihat masih banyak problem yang sedang kami hadapi, di mana terutama menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, di mana jumlah korban makin meningkat ya Tuhan. Tuhan, berikanlah belas kasihan kepada bangsa kami, berikanlah belas kasihan kepada dunia ini Tuhan, sehingga boleh COVID-19 ini boleh cepat berakhir, dan Tuhan berikanlah hikmat, berikanlah mereka supaya menemukan vaksin untuk mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, ajarkanlah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu juga masyarakat juga orang-orang yang ada di dunia Tuhan, supaya mereka selalu taat akan peraturan-peraturan yang diterapkan, terutama juga di bangsa kami Indonesia, yaitu protokol yang sudah pemerintah minta supaya kami bisa menjalankan, melaksanakan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan serangkai ibadah kami pagi ini, dari awal, pertengahan maupun hingga akhir ke dalam tamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bersaudara-saudara kami Tuhan, yang tidak bisa bergabung bersama dengan kami ibadah pagi ini Tuhan. Mungkin mereka juga ada kelemahan fisik, sakit dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka juga Tuhan. Berikanlah mereka kesembuhan, pemulihan Tuhan. Juga mereka mungkin ada pergumulan masalah dan sebagainya Tuhan. Kami hanya bisa berserah ke dalam tamu Tuhan. Kami serahkannya Tuhan ibadah pagi ini ke dalam tamu Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan, kami serahkan sepenuhnya. Biarlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan menerangi pikiran kami, sehingga pagi ini kami benar-benar bertuju ibadah-Mu pagi ini hanya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa hamba-Mu yang akan khusus menyampaikan firman-Mu pagi ini Tuhan. Engkau pangkai dan Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan dan sempurnakan doa kami pagi ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, yang telah datang ke dalam dunia dengan kasih dan pengorbanannya di atas kayu salib bagi kami semua yang percaya kepadamu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang setia dan takut akan Engkau ya Tuhan. Biarkanlah kami senantiasa boleh terus bersandar dan hanya percaya kepadamu. Amin. Ya, jemaat masih tetap berdiri. Kita membaca pengakuan iman rasuli kita bisa membacanya pakai dua versi bahasa. Mungkin yang bisa bahasa Mandarin silakan pakai bahasa Mandarin, yang lain mungkin bisa pakai bahasa Indonesia. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang ditas secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap dalam kebenaran, kita angkat satu pujian. Kita membuka hati kita, undang Tuhan masuk ke dalam hati kita. Benar-benar kita boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Jiwaku terbuka. Sekali lagi dengan kita kita akan berdoa bersama-sama. Segala hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, menyertai kami, memimpin kami, memberkati. Bahkan terutama Tuhan telah menganugerahkan keselamatan yang begitu agung dan begitu besar bagi kami. Kami bersyukur bisa menjadi anak-anak Tuhan, bukan karena sesuatu yang ada pada kami, tetapi oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh menyembah Tuhan, menguduskan, mengutamakan waktu ini bagi Tuhan. Kami boleh beribadah baik kami yang di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menguduskan kami, mengampuni kami, dan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga dengan pertumbuhan iman kami itu, kami bisa menjalani hidup ini seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap kami sekalian ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri kami masing-masing, supaya memberikan pemahaman kepada kami akan kebenaran firman-Mu. Jemaat-Mu yang tidak hadir bersama, anak-anak remaja yang mengalami sakit, Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan. Ada saudari kami Cin Aling, ada Bu Ani sekeluarga, mereka demam, Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan kepada mereka. Atau ada jemaat-Mu yang lain yang di rumah maupun di luar kota, di luar negeri yang mengalami kurang sehat, biar Tuhan juga memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan dan melindungi kami sekalian dari pandemi ini Tuhan. Mohon anugerah dan belas kasihan-Mu, sekalipun mulai lagi terpapar orang-orang yang ada di sekitar kami di Kalimantan Barat ini. Tetapi mohon belas kasihan Tuhan, biarlah segera dapat ditemukan vaksinnya, supaya virus ini bukan semakin hari semakin menyebar, tapi biarlah dapat diatasi dan berkurang, dan kami mohon dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sekalian hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, mari sapa kiri kanan kita dengan saling senyum ya, saling menyapa dengan senyum, katakan selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu.
Sapa kiri kanannya. Selamat siang, Tuhan berkati. Ya, kita tidak bersalaman, tapi kita bisa menyapa dengan senyuman dan ucapan. Seperti doa saya tadi bahwa semoga Tuhan melindungi kita semua ya. Karena mulai lagi di Kalimantan Barat ini kemarin sudah sempat nihil, tapi ada lagi. Tapi semoga Tuhan melindungi kita dan pemerintah dapat atasi dan kita ya, masyarakat rakyat dapat mentaati himbauan dari pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan demi kesehatan dan kebaikan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit bertanya kepada kita yang di gereja maupun di rumah. Pernah mengatakan atau diminta oleh seseorang mengatakan begini, colek dulu sedikit, kalau nanti kamu kempunan. Pernah? Pernah Bapak Ibu? Colek dulu sedikit makanannya, mungkin berkunjung. Kalau kita nih posisinya berkunjung ke rumah orang, beliau sedang makan, saya permisi dulu ya, colek dulu sedikit, nanti kamu kempunan, ada apa-apa di jalan. Pernah Bapak Ibu? Sering. Atau pernah enggak Bapak Ibu ya sendiri mengatakannya, atau orang lain yang mengatakan kepada kita waktu kecil barangkali ya, jangan duduk di bantal, nanti itunya bisul katanya ya. Mungkin kita pernah mengatakan demikian kepada anak-anak, atau kita ketika anak-anak pernah dikatakan demikian. Permisi bertanya, dari mana sebenarnya itu Bapak Ibu? Kata orang tua, katanya kan? Kata orang tua. Kita tanya orang tua kita, kata orang tua nak, nenek kakek ya, kata nenek kakek ya, kata orang tua dari Athai. Tanya Athai lagi, yalah kata orang tua dulu-dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di Indonesia bahkan di tempat lain juga ada satu kebiasaan yang dilakukan padahal sebenarnya itu tidak jelas dasarnya kebenarannya dari mana. Ya, kita lakukan, kita ikut, kita mempercayai misalnya nih begini, ambil dulu sedikit nasinya, colek dulu, nanti kamu kempunan, kamu kan di jalan nanti bisa celaka dan lain sebagainya. Sebenarnya apa hubungannya ya? Kita berkunjung, kita permisi, kemudian kita ambil sedikit makanannya, apa hubungannya dengan sepeda motor, mobil nanti bisa celaka di jalan. Tapi itulah yang sering terjadi termasuk di kita ya, di tempat lain juga ada kebiasaan-kebiasaan yang demikian yang sebenarnya dasarnya itu tidak jelas. Kata firman Tuhan ya, dongeng-dongeng, tahayul-tahayul yang tidak jelas kebenarannya tetapi mempengaruhi hidup kita. Dan kalau itu sampai mempengaruhi iman kita, kita percaya itu, oh ya nanti saya celaka di jalan ya, itu berarti mengganggu iman kita. Mengganggu kebenaran Tuhan di dalam diri kita. Karena apa? Karena hal-hal yang demikian itu sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan perjalanan kita. Ya, kecuali kalau memang orang itu masih makan, ya kita tunggu dulu, ndak enak. Misalnya kita diajak makan, tidak mau makan, duduk saja. Nah, itu cuman sopan santun, ya. Itu cuman sesuatu yang baik dan tidak baik. Tetapi bukan ada kaitannya, tidak ada kaitannya colek makanan sedikit dengan nanti mengendarai mobil atau motor. Nah, tapi itulah kenyataannya seringkali kita yang termasuk juga terbawa. Berarti itu mengganggu iman kita. Kebenarannya Bapak Ibu adalah sebagai orang Kristen dalam hal-hal yang seperti itu, kemanapun kita mau bepergian, kebenarannya yang Tuhan ajarkan kita selalu berdoa. Memohon pertolongan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Jadi tidak ada kaitannya makanan itu dengan mobil, sepeda motor atau perjalanan kita. Tidak ada kaitannya. Tapi yang ada kaitannya adalah waspada, hati-hati, dan terutama kita mohon perlindungan Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Nah, ini salah satu atau dua hal saja yang saya sebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena sepanjang sejarah kekristenan, ya, itu banyak mengalami tantangan. Salah satunya adalah tantangan dari dalam. Tantangan kekristenan itu salah satunya adalah dari dalam. Dari dalam itu apa Bapak Ibu? Adalah adanya ajaran-ajaran yang lain. Walaupun mengatasnamakan diri sebagai seorang Kristen atau tokoh Kristen atau tokoh teologi, tetapi pengajarannya yang menyimpang dari firman Tuhan. Sehingga orang yang mendengar, jemaat yang mengikuti akhirnya menyimpang dari kebenaran yang dimaksud. Jadi sepanjang sejarah kekristenan menghadapi tantangan ini. Mari kita buka firman Tuhan Bapak Ibu ya. Kita buka dari surat 1 Timotius
Surat 1 Timotius, ya kalau kita yang membawa HP tidak masalah ya. Maksudnya bisa buka di silent saja. Atau bisa dilihat di depan. Kita akan baca bertanggapan Bapak Ibu. Surat 1 Timotius ayat 1 sampai 10. Surat 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan ayat 1, jemaat ayat 2 dan seterusnya ayat 10 sama-sama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Sama-sama, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun iman kita kepada Tuhan mengalami tantangan atau gangguan, baik dari dalam kekristenan sendiri, tentang ajaran-ajaran yang menyimpang, maupun tantangan dari luar, kita harus berkomitmen untuk kita mau tetap di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Tetap di dalam kebenaran berarti tetap di dalam Tuhan, dan tetap di dalam firman-Nya yang sebenar-benarnya yang Tuhan berikan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Kalau hari ini kita merenungkan satu tema, tetap di dalam kebenaran berarti tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam Kristus dan tetap di dalam pengajarannya yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa sepanjang sejarah kekristenan mengalami tantangan baik dari luar maupun khususnya dari dalam. Nah hari-hari ini mungkin kita juga sudah mendengar ya, ada seorang pendeta mengucapkan atau yang meyakini satu hal yang dia anggap adalah sesuai dengan Alkitab. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu atau nanti ada yang belum mengetahui boleh dikirimkan di grup ya. Nah itu sudah saya lihat sebentar saja. Jadi intinya di dalamnya itu adalah dia meyakini, ya hari-hari ini Bapak Ibu ya, meyakini satu hal yang dia anggap adalah sesuai dengan Alkitab. Dan dia berharap bahwa gereja itu, hamba-hamba Tuhan itu, satu sinode itu menerima yang dia yakini. Apa itu Bapak Ibu yang dia yakini? Adalah katanya bahwa Yesus itu disebut adalah Immanuel di dalam Injil Matius pasal 1. Karena dia Immanuel setelah disalibkan, bangkit dan naik ke sorga, pada saat itu, setelah itu, Yesus hadir menyertai umatnya melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus. Nah Bapak Ibu, ini apakah sesuatu yang benar? Mesti kita kembali benar-benar kepada firman. Jadi hari-hari ini nih Bapak Ibu, bukan zaman dulu, bukan pada saat penulisan kitab surat 1 Timotius ini, bukan ribuan tahun yang lalu, tapi hari ini bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus. Saya katakan Bapak Ibu, Roh Kudus bukan Yesus. Allah itu ada satu. Alkitab menjelaskan kepada kita, Allah itu satu, tapi menyatakan diri dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Satu, tetapi menyatakan diri dalam 3 pribadi. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Roh Kudus. Demikian sebaliknya, Allah Roh Kudus bukan Allah Anak bukan Allah Bapa. Tidak, tapi dia mengatakan bahwa Yesus itu menyertai umatnya saat ini, yaitu Roh Kudus itu. Artinya Roh Kudus itu adalah Yesus. Bapak Ibu, itu bukan. Ya, ini adalah tantangan dari dalam ini ya. Pengajaran ini adalah tidak sesuai dengan firman.
Karena apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Waktu Yesus sebelum terangkat ke sorga, ya, memberitahukan kepada murid, maksud saya sebelum mati, sebelum bangkit, dia pernah mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan mengutus penolong yang lain. Roh penghibur, Injil Yohanes. Aku akan mengutus penolong yang lain, yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yang akan menghibur kamu. Jadi Allah Roh Kudus itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Allah Roh Kudus. Allah itu satu. Menyatakan diri dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Tidak sama. Tapi itu diyakini ini sesuai dengan Alkitab. Hari-hari ini orang Kristen terus mau bertumbuh dalam kebenaran yang benar. Supaya tidak gampang disesatkan. Supaya tidak gampang namanya percaya Tuhan Yesus. Tetapi yang dilakukan, yang diyakini itu akhirnya menyimpang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini situasi sekarang di sekitar kita. Karena kita bisa lihat YouTube kan, bisa lihat Facebook ya. Kita bisa baca Google, kita bisa lihat di situ. Dan ternyata Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi, bahwa kekristenan itu menghadapi tantangan itu sejak gereja mula-mula. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam perjanjian lama belum disebut dengan Kristen. Sebelum Kristus datang itu belum disebut dengan Kristen, tetapi disebut dengan umat Allah. Nah, sesudah Kristus datang, bangkit, terangkat ke surga, beberapa waktu kemudian barulah disebut orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus itu disebut dengan Kristen. Jadi orang Kristen sejak gereja mula-mula, sejak pertama-tama sudah mengalami tantangan, yaitu tantangan dari dalam. Terbukti di jemaat Efesus. Jadi ini adalah surat penggembalaan Bapak Ibu ya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius yang dia tugaskan di jemaat Efesus. Karena jemaat Efesus itu, gereja Efesus itu alami tantangan. Ada pengajaran-pengajaran yang lain yang menyimpang dari kebenaran yang sebenarnya. Jadi Rasul Paulus menugaskan Timotius di situ, bertugas di jemaat Efesus. Kamu harus ajarkan, harus ingatkan. Di pasal 1 Timotius ayat 3. Kamu harus ingatkan mereka, ada beberapa orang di Efesus itu yang mengajarkan ajaran lain. Kamu harus ingatkan mereka. Dan juga ada beberapa orang di sana yang sibuk dengan apa? Cerita dongeng dan tahayul-tahayul begitu. Nah, jadi tahayul-tahayul, dongeng-dongeng yang dulu-dulu juga ada sekarang ya. Kata orang tua ya Bapak Ibu, sekarang juga ada dongeng. Ternyata di situ, di jemaat Efesus itu ada yang mengajarkan, yang menyimpang dari kebenaran. Berarti yang menerima pengajaran adalah pengajaran yang menyimpang. Ada juga yang sibuk tiap hari ngurus tahayul dan dongeng. Yang tidak jelas kebenarannya. Nah, jadi Rasul Paulus tempatkan Timotius di sana. Ingatkan mereka kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Dan kasih tahu Timotius tugasnya di situ itu adalah supaya dia mengingatkan mereka. Membawa mereka kembali kepada kebenaran. Dan di situ memang di ayat 1 tadi Bapak Ibu yang kita baca. Memang Rasul Paulus menubuatkan di situ Bapak Ibu. Bahwa nanti pada akhirnya beberapa waktu ke belakang akan ada orang-orang Kristen yang murtad. Akan ada anak-anak Tuhan yang murtad, yang mengajarkan ajaran lain, yang mengajarkan ajaran setan-setan. Memang Rasul Paulus beritahu begitu kepada Timotius. Nah, karena itu sekarang kamu yang bertugas di jemaat Efesus itu harus ingatkan mereka kembali kepada kebenaran yang sebenarnya. Dan di situ diberitahukan Bapak Ibu ajaran-ajaran yang mengganggu jemaat Kristen yang ada di Efesus itu apa? Dikatakan di sana ada ajaran-ajaran yang menyebar, yang mempengaruhi jemaat, yang mengatakan adalah satu, melarang orang Kristen, para pemimpin-pemimpin rohani untuk menikah. Saya enggak sebut kawin. Kawin itu sapi kali begitu ya Bapak Ibu ya. Saya sebutnya menikah ya. Melarang, tapi sebenarnya Alkitab catat kawin ya. Jadi ciri-ciri ajaran yang menyimpang itu adalah melarang umat Tuhan, melarang para pemimpin-pemimpin itu untuk menikah. Nah sebenarnya paham ini adalah terpengaruh oleh Kristen, kelompok Kristen yang menyebut dia adalah Gnostik ya. Jadi aliran Gnostik ya. Jadi mereka itu tubuh ini berdosa gitu.
Jadi mereka punya paham seperti itu, sehingga walaupun mereka Kristen, kelompok Kristen, tapi mereka mengajarkan tidak boleh kawin. Para pemimpin-pemimpin rohani tidak boleh menikah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kan satu ajaran yang benar-benar menyimpang, karena kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, ya, berarti kitab yang pertama, pasal 2 di ayat 22 sampai 24, di situ Allah menciptakan Hawa. Karena kan lihat Adam sendiri di Taman Eden itu ya, kasih nama, tugasnya memelihara Taman Eden itu, beri nama kepada hewan-hewan. Lalu sendiri itu Adam di sana, tidak ada yang cocok itu yang dikasih nama. Ya, ada yang harimau terlalu serem, cewek, nah harimau kan. Ada yang monyet, ada yang gorila, ada yang buaya dan lain sebagainya. Maka Tuhan menciptakan Hawa, perempuan yang pertama, yang diambil dari tulang rusuk Adam, kemudian diberikan kepada Adam. Mereka diberkati dan mereka tinggal di Taman Eden. Itu artinya adalah Allah sendiri memberkati, dan itu adalah pernikahan yang pertama. Jadi kalau gereja, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di Efesus mengalami tantangan, wah ini sesuatu yang menyimpang dari firman. Allah memberkati pernikahan. Tetapi pernikahan yang diajarkan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, tentu adalah pernikahan yang benar, ya. Pernikahan yang bukan dengan suami orang atau istri orang, ya. Pernikahan yang kudus itu diperkenan oleh Tuhan. Karena dia sendiri memberkati pernikahan pertama. Tapi pada waktu itu aliran ini, golongan ini mengatakan melarang orang kawin, melarang orang menikah. Terus aliran-aliran yang mengganggu waktu itu, ajaran-ajaran yang mengganggu, tidak boleh makan makanan tertentu. Jadi orang Kristen di kota Efesus, itu Bapak Ibu Kristen, tapi terpengaruh oleh ajaran ini. Tidak boleh nikah loh, tidak boleh kawin loh, tidak boleh makan makanan tertentu loh. Kalau tidak boleh makan makanan tertentu ini pengaruhnya adalah dari budayanya Yudaisme, orang Yahudi. Kan kita ingat Bapak Ibu dalam perjanjian lama, memang Tuhan menetapkan apa yang boleh mereka makan, apa yang tidak boleh. Binatang apa, hewan apa yang tidak boleh dimakan. Itu memang ada dalam perjanjian lama. Tapi setelah Kristus datang, apakah masih demikian Bapak Ibu? Nah mereka ini mengatakan orang Kristen di sekitar ya Efesus, jemaat mengalami gangguan ini, ada makanan yang tidak boleh dimakan. Apa istilahnya? Itu adalah haram. Ya, saya menyebut kata itu karena ada di dalam Alkitab Bapak Ibu. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak boleh makan makanan ini. Tidak boleh itu berarti haram. Berarti berdosa. Apakah demikian benarnya? Langsung di situ dijelaskan. Semua itu adalah boleh dimakan. Asal diterima dengan ucapan syukur. Semuanya adalah berkat Tuhan. Kecuali kalau makanan itu adalah makanan yang tidak untuk kesehatan kita. Artinya apa? Mengganggu kesehatan kita, ya itu lain Bapak Ibu. Karena di sisi lain firman Tuhan juga mengingatkan supaya kita bijaksana. Tetapi pada dasarnya semuanya boleh dimakan. Ya, kalau yang mau suka makan buaya boleh makan buaya. Asal jangan aja yang mau makan atau yang dimakan nanti yang terbalik ya begitu ya kan. Karena banyak kasusnya. Ada yang mau makan daging buaya silakan. Ada yang mau makan daging sikyosa. Biawak itu boleh ya, yang mau makan silakan. Mau makan daging ular, mau yang besar mau kecil, silakan bagi yang mau. Tetapi sekali lagi segala sesuatu yang kita makan kita harus lihat itu untuk kesehatan kita atau tidak. Tetapi pada dasarnya di dalam Tuhan tidak ada istilahnya ya mana yang haram, mana yang halal. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada demikian. Mari kita buka Bapak Ibu ya. Beri tanda dulu. Oh ya, tidak pegang Alkitab ya. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-9. Boleh ya? Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama. Ini adalah tentang Petrus ya, Bapak Ibu ya. Mari kita baca bersama. 3 mulai. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi
tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus waktu itu adalah yaitu ajaran tidak boleh kawin, tidak boleh makan makanan tertentu. Padahal di dalam Tuhan sendiri sudah mengatakan Tuhan yang bilang boleh. Kenapa manusia bilang tidak boleh? Asal itu adalah untuk kesehatan kita dan kebaikan kita. Jadi ajaran-ajaran itu mempengaruhi jemaat di Efesus, Bapak Ibu. Nah, Timotius ditugaskan di situ untuk menyampaikan yang sebenarnya. Bahwa pernikahan itu adalah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berkenan kepada pernikahan yang menurut kehendak Dia. Dan makanan itu adalah boleh dimakan. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa apa yang masuk itulah. Nah, apa yang masuk itu bukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita itulah yang haram. Adalah perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tantangan yang dihadapi, ternyata itu dari dalam kekristenan. Tapi di tengah-tengah situasi yang demikian, mereka diingatkan untuk mereka kembali kepada kebenaran yang sebenarnya. Boleh, pernikahan itu boleh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanan itu semua boleh dimakan, diterima dengan pengucapan syukur. Sekali lagi asal itu untuk kebaikan kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena firman itu lengkap Bapak Ibu. Di sisi lain kita diajarkan untuk bijak. Artinya bahwa makanan itu boleh makan. Jadi hari-hari ini apakah ada juga ajaran-ajaran yang demikian di sekitar kita? Tetapi ada yang seperti saya sebutkan tadi. Kita harus balik. Ya, kita harus back to Bible. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tidak mengatakan demikian, maka jemaat di Efesus harus kembali kepada kebenaran. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada enggak makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang Kristen? Semua makanan boleh dimakan, ada satu tidak boleh. Mari kita buka Bapak Ibu ya, kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Hanya satu ini yang orang Kristen tidak boleh makan. Orang Kristen harus mengerti ini, jangan selalu bingung-bingung. Ya. 1 Korintus 10 ayat yang ayat 20 Bapak Ibu ya. Ayat 20 sampai 21. 1 Korintus 10 ayat 20 sampai 21. Mari kita akan baca bersama. 3 mulai. Bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi sekarang, budayanya kita, tradisinya kita, ini kalau belum jelas di dalam Tuhan, kadang-kadang masih bingung. Ini artinya bahwa tantangan imannya dari luar, dari eksternal. Ini ya Bapak Ibu. Ada gimana kalau kita sebagai orang Kristen, punya keluarga, saudara-saudara kita, bersembahyang membawa makanan ke tempat-tempat itu. Apakah masih boleh kita orang Kristen makan? Nah, saya lihat ini hari ini tidak semua hadir. Tapi kalau dengar di rumah, ini ibadah di rumah, mesti jelas ini. Boleh tidak makan makanan itu yang sudah dipersembahkan kita sebagai orang Kristen makan. Semua yang lain boleh dimakan. Asal diterima dengan ucapan syukur dan itu baik untuk tubuh dan kesehatan kita. Tapi ada satu yang tidak boleh, orang Kristen mesti jelas ini. Yaitu adalah makanan yang telah dipersembahkan kepada yang lain, tidak boleh orang Kristen memakannya. Kalau pengen apel, beli saja. Kalau pengen ayam, cunyuk, beli saja. Tapi yang setelah dipersembahkan, kemanapun itu dibawa dipersembahkan, tidak boleh. Karena tidak mungkin kita minum cawan Tuhan dan cawan roh jahat, kata firman Tuhan. Tidak mungkin kita bersekutu bersama dalam hal itu. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini menghadapi tantangan ini dari luar. Kita harus kembali kepada kebenaran, semuanya boleh dimakan. Satu yang tidak, itu adalah yang telah dipersembahkan. Kita harus jelas ini Bapak Ibu supaya tidak bingung-bingung ini bagaimana ini benar atau tidak benar, ini boleh atau tidak boleh.
Ya, Bapak Ibu, kita harus kembali kepada kebenaran, kembali kepada firman. Tapi kalau yang gadis, kalau yang bujang mau menikah boleh. Mau makan seperti yang tadi saya bilang daging buaya boleh, asal beraninya tangkap buayanya. Ya, tidak masalah. Asal itu diterima dengan ucapan syukur. Nah, dan kita hari ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa makanan satu saja yang tidak boleh. Karena kita tidak mungkin bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan roh yang lain. Kita masih jelas ini Bapak Ibu. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang Tuhan nasihatkan, Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Supaya mengingatkan para pengajar yang menyimpang di Efesus itu. Dan supaya jemaatnya, umatnya yang mendengar itu benar. Dan Rasul Paulus mengingatkan juga kepada Timotius apa Bapak Ibu? Yang terpenting itu bukan itu sesungguhnya. Bukan yang terpenting itu latihan badani. Tetapi yang terpenting adalah latihan ibadah. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Latihan badani, nah ini ya. Sepertinya di sekitar kita di sini atau jemaat yang di rumah ada yang latihan badani. Misalnya tidak makan makanan tertentu supaya sehat. Saya pernah, semoga beliau masih ada sampai sekarang ya. Tapi tidak di sini, pernah pulang satu kali itu yang rumahnya di pasar. Beliau bercerita, wah Bapak umur berapa? Waktu itu 92. Pulang dari Jakarta. Waduh, saya benar-benar kagum. Lalu ngobrol sama beliau, beliau katakan, saya memang dari muda makan sayurnya direbus, ya, isi bawang tapi direbus, makan ikan tapi dikukus, ya. Wah, itu bagus banget ya. Maksudnya bisa sehat, sampai Mas 92 bisa naik pesawat, itu luar biasa Bapak Ibu ya kan? Berarti sehat banget orangnya begitu kan? Nah, ada orang yang memutuskan demikian. Nah, saya mau sehat, mau lebih panjang umur. Tidak masalah. Mau direbus ya, mau mau tidak kasih minyak, mau tidak kasih bawang. Ada orang yang demikian. Ada juga yang tidak mau makan daging. Ada juga yang tidak mau makan nasi. Asal sehat tidak masalah. Ada yang mau makan buah saja. Artinya pantang. Nah, seperti yang saya alami, pantang makan ikan asin. Sebenarnya kalau ke pasar goda-goda banget ikan asinnya itu kan. Karena karena kebiasaan kita seperti itu. Nah, tapi kita harus memutuskan demikian. Karena apa Bapak Ibu? Karena berkaitan dengan kesehatan. Mungkin juga Bapak Ibu ada tidak mau makan ini, tidak mau makan itu karena tidak baik untuk saya, tidak sehat untuk saya. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu, tidak masalah. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan yang terpenting bukan itu. Boleh seperti itu, tapi yang terpenting latihlah dirimu beribadah. Seperti mereka waktu itu, hewan-hewan tertentu tidak boleh dimakan. Makanan-makanan tertentu tidak boleh dimakan. Tetapi firman-Nya mengingatkan, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah latihlah dirimu beribadah. Sesuai dengan konteks dan bagian ini Bapak Ibu, latihlah ibadah ini maksudnya apa? Bukan ibadah seperti kita ini. Menjadi satu keharusan kita orang Kristen memang beribadah. Ya. Tetapi ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadah bagaimana kita menghidupi ibadah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang terpenting itu adalah latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu hidup dalam kebenaran. Latihlah dirimu untuk mengikuti Tuhan. Itu maksudnya di situ firman itu Bapak Ibu. Jadi beribadah ke gereja ya, di rumah kondisi seperti sekarang adalah keharusan. Tapi yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah yang terpenting itu adalah mengikuti kebenaran Tuhan. Yang terpenting itu adalah hidup dalam taat kepada Tuhan. Bukan soal pantang makan apa, tidak mau makan apa, tidak boleh makan apa. Tidak Bapak Ibu. Tapi adalah harus kita kembali kepada firman. Harus kembali kita kepada kebenaran. Nah kalau kalau seperti yang tadi saya katakan bahwa kita mau hal-hal tertentu, makanan tertentu kita tidak makan, tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi orang Kristen yang dalam hidup ini kita belajar taat kepada Tuhan. Karena apa? Latihan ibadah itu manfaatnya, gunanya itu kekal Bapak Ibu. Karena mengandung janji. Jadi contohnya saja Bapak Ibu, Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan
semua itu akan ditambahkan padamu. Jadi kita belajar untuk melakukan firman, kita mau belajar untuk mengikut Tuhan setiap hari dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Karena kebenaran ikut Tuhan itu akan memuliakan Tuhan. Bahkan itu adalah hal yang baik, hal yang indah dalam hidup kita. Contoh seperti yang saya katakan bahwa, maksudnya firman Tuhan katakan bahwa kita diingatkan untuk taat kepada himbauan pemerintah. Roma 13, kita harus taat kepada pemerintah. Dan kita mengikuti protokol kesehatan. Bukankah itu baik untuk kita? Untuk kesehatan kita. Menolong supaya kita tidak terpapar. Menolong supaya kita sehat dan kuat. Kita diingatkan untuk seperti itu. Dan ketika kita taat, kita mau ikut, kita sehat, kita baik-baik saja. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi bukan soal pantang apa, tidak makan apa, silakan kalau Bapak Ibu punya seperti itu untuk kesehatan. Tapi yang terpenting bukan itu. Bagaimana kita sepanjang hidup ini mengikut Tuhan dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap dalam kebenaran. Karena apa? Karena dulu dikatakan sekarang bahkan firman nubuatkan zaman-zaman akhir. Ada anak-anak Tuhan orang percaya akan murtad mengajarkan ajaran-ajaran yang lain. Nah waktu saya dikirimi sama Pak Ketua tentang ini ya, saya buka itu, saya ngeri Bapak Ibu. Ini yang saya bilang ini sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Alkitab. Roh Kudus itu loh Yesus begitu ya. Waduh, saya apa itu namanya, gimana gitu dengernya. Roh Kudus itu Yesus, ini sesuai dengan Alkitab. Jadi Bapak Ibu ini yang sekarang rame di YouTube. Jadi diingatkan kembali, itu menyimpang dari kebenaran. Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Jadi tidak sama itu. Satu Allah. Tapi tiga pribadi ini berbeda, tidak bercampur. Jadi ini tantangan kita zaman sekarang. Ada juga tantangan dari luar kita tentang makanan. Kalau yang ini masih boleh. Kalau sudah dipersembahkan kepada yang lain, kita tidak boleh makannya. Jadi untuk segala sesuatu yang membingungkan kita atau tantangan dari luar atau yang dari kekristenan, kita harus kembali kepada kebenaran. Jadi semua ceknya itu adalah kepada Alkitab. Kalau seperti ini boleh tidak? Kalau seperti ini benar tidak? Ceknya harus kembali kepada Alkitab. Jadi supaya kita tidak menyimpang, supaya kita tidak tersesat. Tapi kita terus ikut Tuhan Yesus, ikut kebenarannya. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita terus ikut Tuhan Yesus, terus ikut kebenarannya. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita berdiri. Kita akan dengan dengan tutup mata, dengan berdoa, kita akan menyanyikan pujian, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. 3 mulai. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali padamu, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kami tetap di dalam Engkau dan kebenaran-Mu. Sekalipun di sekitar kami, bahkan dari kekristenan juga, kami menghadapi tantangan, seperti umat Tuhan di Efesus pada masa pelayanan Timotius di sana. Mereka menghadapi banyak tantangan, ajaran yang menyimpang, ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingatkan kami juga hari-hari ini jika mengalami ajaran-ajaran yang menyimpang,
yang mungkin ngobrol, berbicara dengan mereka. Tapi supaya kami berbalik kepada Tuhan dan kebenaran-Mu. Supaya kami berbalik kepada firman yang telah Engkau wahyukan untuk menjadi pedoman hidup bagi kami orang-orang percaya. Supaya kami tidak percaya kepada yang salah, tapi kami percaya kepada Tuhan satu-satunya juru selamat kami, Yesus Kristus, dan kebenaran firman-Mu yang telah Engkau wahyukan bagi kami. Berkati kami sekalian Tuhan, supaya dalam hidup ini kami menyadari bahwa yang terpenting adalah bagaimana kami mengikut Tuhan dan melakukan kebenaran-Mu. Mampukan kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, menolong setiap kami, untuk kami hari demi hari belajar mentaati Engkau dalam hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu dalam hidup mereka, rumah tangga mereka. Jika ada masalah, mohon Tuhan menolong, memberikan sejahtera dan berkat-Mu bagi mereka. Dalam pekerjaan, dalam ekonomi, jika mengalami kesulitan, Tuhan membantu. Dalam usaha yang mungkin kurang menghasilkan, biar Tuhan tetap memberkati mereka dan mengingatkan umat-Mu selalu bersyukur kepada Tuhan untuk atas anugerah Tuhan bagi mereka sekalian. Jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa beribadah, yang mengalami sakit, Tuhan menghiburkan, Tuhan menyertai dan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang selama ini memang sudah sakit, agak lama bahkan menahun mereka sakit. Berikan kesabaran, kekuatan, dan kalau berkenan Tuhan memberikan mujizat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami. Berkatilah kami selalu dan pimpin hidup kami masing-masing. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah boleh menguatkan kami dan membantu kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada MC-nya. Ya, terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman bagi kita semuanya. Ya, mari kita dengan firman Tuhan ini boleh kita kembali mengetahui bahwa kebenaran adalah firman Tuhan, bukan kita mencari pembenaran, tapi kita mencari kebenaran yang ada dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab. Ini satu pelajaran firman Tuhan yang begitu membuat kita mengerti, memahami bahwa kita harus berjalan di tengah-tengah kebenarannya itu firman Tuhan itu sendiri. Mari kita untuk respon firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Saya minta juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, marilah kita belajar untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin yang di rumah ya tidak bisa datang gereja, boleh melalui persembahan, nanti boleh diserahkan ke kolektor di gereja. Ya, mari kita akan memuji Tuhan, mengiringi pujian kita yaitu dengan Allah kuasa. Kalau kita tahu Allah kuasa bisa melakukan apapun, kalau kita sungguh-sungguh bersandar dan percaya kepadanya, maka itulah selalu datang dan berdoa kepada Tuhan, mintalah segala sesuatu dengan Tuhan, itu terutama pertumbuhan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Allah
Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Untuk meresponi firman Tuhan, ya kita meminta pimpin doa kita untuk saudari Devianti, kita dalam doa. Warta keluarga. Yang pertama-tama, selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ikut ibadah kita pada pagi hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Mungkin di rumah ada yang ikut, ya banyak terima kasih. Kiranya Tuhan berkati, ya saudara juga yang ada di rumah maupun di mana pun ada. Ya, kemudian kami juga menyampaikan laporan kolektor kita kemarin tanggal 20 minggu lalu 23 Agustus, yaitu jumlah kehadiran 21 orang. Jumlah persembahannya ada Rp1.740.000. Kemudian juga saya ingatkan kembali bahwa minggu depan adalah memasuki bulan September, ya kita akan gereja mengadakan perjamuan kudus. Saya minta masing-masing boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus kita minggu depan.
bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di rumah juga boleh masing-masing mempersiapkan diri mengikuti ibadah kita di gereja, maupun mungkin kalau tidak bisa mungkin bisa buka kembali di Facebook ataupun YouTube, ya bisa mengikutinya untuk mengikuti perjamuan kudus kita minggu depan ya. Kemudian juga kita doakan terus ya kondisi ya bangsa kita ya menghadapi pandemi COVID-19 maupun perekonomian, bahkan juga politik dan sebagainya, keamanan, ya kita terus berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Ya biarkan ada jalan keluar sebagainya, dan kita juga doakan untuk saudara-saudari kita yang ikut kelas katekisasi, ya supaya berjalan dengan lancar dan mereka mempunyai satu tekad yang sudah mereka ambil, yaitu untuk mengikuti Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sepanjang hidup mereka. Itu yang kita perlu doakan, pertumbuhan iman mereka dan juga mereka hidup selalu takut akan Tuhan. Itulah harapan kita semuanya. Baiklah, kita akan sebenarnya saya akan sampaikan informasikan pelayanan jadwal minggu depan tanggal 6 September ya. Untuk pembicaranya yaitu penginjilan Niwayang Kartini, liturgisnya yaitu Saudari Vian, untuk organisasinya Saudara Junardi, untuk kolektornya itu Bapak Amos dan Ibu Kristina Dina. Kemudian penyembah anggota saya sendiri, kemudian petugas SCD yaitu Saudari Indah Lestari, kemudian singernya Piskila dan Devianti, kemudian doa syukur Indah Lestari, untuk pemimpin untuk perjamuan kudus itu Saudari Sari dan Saudara Jilan. Ya, saya minta kita boleh mempersiapkan diri kita masing-masing. Baiklah, kita akan ibadah kita. Saya undang boleh jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu Losologi. Tuhan, baik jemaat yang di gereja maupun di rumah masing-masing, hari ini kita bersyukur mengkhususkan waktu bagi Tuhan untuk beribadah kepadanya, maka Dia sendiri Tuhan yang kita sembah memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan hidup kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berdoa di dalam hati masing-masing, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat siang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita selamat hari Minggu ya. Semoga Dia selalu memimpin, menjaga dan melindungi kita sekalian. Mohon duduk dulu. Ya, saya akan menyampaikan beberapa